Dan juga jangan pernah melepaskan diri kita dari doa kepada Allah SWT. Bergantunglah, merengeklah dengan Allah SWT, dan itu hal yang sangat dianjurkan. Banyak kaum muslimin mau berdoa kepada Allah kalau hal-hal yang dianggap perlu saja. Sekarang Bapak Ibu berpikir gak kalau mau beli mobil minta sama Allah mobil? Mau mobil mewah bilang ya Allah berikan saya mobil mewah. Banyak orang tidak berpikir itu. Mau beli rumah, ya Allah belikan saya rumah itu. Kenapa Anda tidak ucapkan itu kepada Allah? Akhirnya kita hanya menggantungkan diri kita kepada Allah. Kalau dokter sudah mentok nggak bisa obatin lagi, ya Allah sembuhin. Kenapa kan dari awal sama Allah? Supaya Allah tuntun ke dokter yang pas, beli obatnya sembuh. Tapi kita enggak, nanti sudah kepepet, nanti kalau sudah darurat baru minta kepada Allah. Ini salah. Bukankah Allah SWT tuntun kita dari pertama kita keluar rumah sudah baca doa, masuk rumah baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, mau makan baca doa, habis makan baca doa. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mau menang menghadapi musuh, mau dilunasi dari terlilit utang, mau diberkahi usahanya, semua memang berdoa kepada Allah. Sampai ke masalah jihad, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usahakan selalu kita gantungkan ya, doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawakal kepada Allah. Nabi SAW di sini menunjukkan masalah itu. Ada sebuah kisah yang menarik diangkat di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pada saat jadi khalifah, ya, ini sebuah athar yang sahih. Umar bin Khattab ini paling senang berita-berita yang unik. Waktu beliau lagi duduk di masjid selesai sholat, biasanya orang-orang pada datang ngobrol gitu kan, ada yang punya masalah nyampein. Terus ada satu orang masuk, mirip sekali mukanya kayak orang kembar. Lalu Umar bertanya, saya belum pernah melihat kejadian seperti hari ini. Dan Umar tahu ternyata ini seorang ayah dengan anaknya. Jadi seperti orang kembar, seperti adik kakak, mukanya sama, cara jalannya sama, postur tubuhnya sama, dan tidak kelihatan tidak beda jauh, kayak bukan ayah sama anak, kayak kakak sama adik gitu. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah lihat keajaiban seperti hari ini. Siapa kalian ini? Ya, seperti apa ceritanya nih? Ya Allah kasih ini. Kata orang itu, yang si ayahnya, wahai Amir Mukminin, kalau Anda mau dengar ceritanya anak saya ini kenapa mirip sama saya, silakan, saya akan sampaikan. Kata Umar, silahkan. Umar memang butuh berita-berita yang unik. Ini unik, pasti ada sesuatu nih. Maka kata ayahnya, saya pada saat menikah dengan ibunya anak ini di tahun pertama, dan sampai berjalan kurang lebih 6 bulan dari masa pernikahan, dan istri saya hamil, dia bilang. Satu waktu saya butuh hajat setelah 6 bulan pernikahan dan dia lagi hamil beberapa bulan, saya butuh hajat keluar safar. Dan zaman dulu tuh orang kalau safar bukan kayak kita sekarang ya. Sekarang lebih aman jalanan, kita tinggal beli tiket pesawat, oh istri udah tahu nih baliknya minggu depan, udah ada tiket pulang perginya, ada pesawat. Zaman dulu orang kalau safar nih bisa kembali bisa enggak gitu. Bisa dimakan hewan, bisa dirampok oleh perampok, udah seperti orang yang sudah selamat tinggal gitu kan, bisa kembali bisa enggak. Maka dia bilang, saya pun pamit dengan istri saya, lalu istri saya merengek sama saya sampai depan pintu minta supaya jangan pergi pada saat itu. Tapi saya pun tetap pergi, karena memang saya merasa perlu pada saat itu. Seperti dia khawatir sekali. Lalu kemudian yang saya tangkap kata orang ini, dia khawatir karena dia lagi hamil. Maka saya pun di depan pintu memegang perut istri saya sambil berdoa, ya Allah, aku menyerahkan keamanan ya, anakku ini padamu. Maka aku pun pergi. Dia bilang, tapi pada saat itu aku tidak terfikir untuk mengucapkan aku serahkan keamanan istri dan anakku. Aku cuma katakan anakku saja. Setelah itu aku pun pergi ke safar, dan Allah mencatatkan itu beberapa waktu ya, beberapa bulan gitu. Sampai akhirnya dia balik, sudah masa melahirkan istrinya. Pada saat dia balik, pintu rumahnya tertutup. Kemudian dia tanya orang-orang di sekitarnya, kata mereka istrimu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan ini sudah masa dia melahirkan ya. Lalu kemudian dalam kisah ini dikatakan orang ini pun ya berkumpul dengan kaum muslimin di masjid. Dia bilang saya berkumpul dengan mereka. Selesai sholat gitu kan. Kebetulan kuburan ya, istrinya ini bersama dengan kuburan muslimin ada di sekitar situ kelihatan. Lalu pada saat mereka bubar dari sholat, mereka dalam kisah ini dikatakan, ini kisah nyata ya, dari kuburan itu keluar seperti asap ya, seperti asap.
Lalu berkatalah si suami tadi ini bilang, itu kenapa? Kok bisa keluar asap seperti itu? Kata orang-orang yang sekitar dia, ya kami lihat semenjak kami kuburkan istrimu selalu begini. Dari 2 minggu yang lalu istrimu mati ini, setiap malam selalu begini. Maka si suaminya berkatakan, demi Allah saya tidak tahu istri saya kecuali kebaikan. Saya tahu, saya kenal betul siapa istri saya. Tiap masa puasa dia puasa, tiap malam sholat tahajud, nggak pernah berbohong, selalu jujur, baik sekali istri saya ini. Ini sudah luar biasa ibadahnya. Nggak mungkin ini tanda keburukan. Lalu dia bilang, saya pun wahai Amir Mukminin menuju ke kuburan istri saya bersama dengan sepupu-sepupu saya, lalu saya menggali kuburan itu. Saya menggali untuk mencari tahu ada apa sebenarnya, kenapa kok seperti ini. Dia bilang pada saat saya gali Amir Mukminin, saya temukan ya di ujung kaki, ya maksudnya di tempat rahimnya istrinya ini, saya temukan anak ini. Anak ini dalam kondisi hidup, Ya, jadi ada pada saat itu di situ. Jadi pada saat itu digali ditemukan, jadi ibunya jadi jenazah, tapi di rahimnya jadi ternyata melahirkan, gitu kan? Dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Umar pun menangis dan seluruh sahabat itu menangis yang masih hidup di situ, lalu berkata, kalau seandainya kau pun mengatakan ya Allah, aku juga memberikan keamanan istriku padamu, maka niscaya Allah akan jaga istrinya, gitu kan? Jadi karena dia ucapin doa tadi, pegang perut istrinya, ya Allah, aku serahkan keamanan anakku ini padamu, maka Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Sampai dikatakan pada saat itu terdengar suara, ya kemungkinan dari salah satu yang hadir, wahai fulan, inilah hasil daripada doamu. Inilah hasil daripada doamu. Jadi orang tidak boleh melepaskan diri dari doa. Harus biasakan diri menggantungkan nasib dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga terutama keamanan iman kita ini dan Islam kita, supaya kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Dan selalulah Bapak Ibu sekalian berdoa dalam keadaan apapun. Setiap ada apapun berikan kesempatan. Jalan, ya Allah mudahin jalan saya. Ya Allah saya mau beli pakaian itu mudahkan saya dapatkan. Apa saja hubungkan dengan doa. Dan itu sudah pahala ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.